Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Di video lalu, saya pernah membahas tentang topik ini, tetapi saya membahasnya berkaitan dengan cakra-cakra tubuh, melihat ke dalam diri sendiri. Kali ini saya membahas cara mengatasi koneksi intens pada pasangan twin flame dengan membangkitkan pola pikir. Untuk orang-orang yang pernah atau sedang berada dalam koneksi twin flame, pasti akan merasakan tarikan intens yang tidak bisa ditolak, terutama di fase awal. Sebenarnya koneksi intens itu harus dijadikan bahan pertumbuhan diri sendiri, karena koneksi twin flame berguna untuk pertumbuhan diri masing-masing. Intensitas hubungan twin flame yang luar biasa bisa mengubah hidup dalam banyak hal. Ketika intensitas itu mulai menghentikan kita untuk melanjutkan perjalanan menuju penyatuan, saat itulah intensitas itu menjadi masalah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana tarikan intens ini bisa membantu perjalanan twin flame kita? Pertama, fokus ke dalam. Ketika kita berada dalam koneksi twin flame, kalimat fokus ke dalam selalu kita dengar. Kalimat itu memiliki alasan sangat penting. Fokus ke dalam diri sendiri ini bukan tindakan mementingkan diri sendiri. Sebaliknya tindakan itu adalah salah satu jalan mempertahankan diri. Sebenarnya fokus pada diri sendiri ini juga merupakan tindakan membantu kembaran jiwa dan perjalanan antara kita dan kembaran jiwa. Pasangan twin flame memiliki pekerjaan masing-masing yang harus dilakukan, itu sebabnya terjadi pemisahan twin flame, agar masing-masing bisa tumbuh dan mempelajari banyak hal yang harus dilakukan sendiri-sendiri. Jadi, jika terjadi penyatuan, mereka sudah tumbuh lengkap dengan diri sendiri. Kelak hasil pertumbuhan itu akan menjadi alat pengendalian diri dan pelindung. Kedua, tarik nafas. Koneksi ini sejak awal sudah membuat frustasi, terutama minimnya komunikasi, seolah kita dipaksa mencari jawaban dengan cara menerka dan menjawab teka-teki. Tetapi disitulah letak pertumbuhannya. Semua rasa frustasi akibat tarikan intens akan membawa kita menjadi sosok yang mengenal intuisi diri sendiri. Ketika intensitas datang, cobalah tarik napas dan yakinkan diri, perjalanan ini datang untuk kebaikan jiwa. Ketiga, meditasi. Meditasi menjadi alat sangat penting dalam koneksi ini. Dengan meditasi kita bisa mengatur napas, menyeimbangkan cakra-cakra dalam diri, dan membantu kita tetap tenang dalam situasi apapun. Sebagai seorang twin flamer yang sedang dalam perjalanan spiritual, menyatu dengan jiwa raga pikiran dan spiritual merupakan cara yang harus ditempuh. Dengan terhubung dengan jiwa, raga, pikiran dan spiritual diri sendiri, kita membantu kembaran jiwa untuk fokus pada dirinya sendiri. Keempat, bimbingan eksternal. Akan banyak kita temukan bantuan dari luar yang membantu perjalanan ini. Saudara-saudara sejiwa yang sudah lebih dulu merasakan hubungan twin flame akan tergerak untuk membantu, seolah alam semesta selalu ada membantu pertumbuhan diri kita. Akan selalu datang ketidakpastian, anehnya kita akan mendapatkan jawaban dari mana-mana yang membawa kita kembali lagi memulai perjalanan twin flame. Semua itu akan membawa kita untuk fokus pada tanda-tanda yang ada di sekitar, seperti tarot, angka kembar, pola tidur yang terbangun di jam tertentu, dan lain-lain, secara tidak langsung mengajarkan kita untuk memperhatikan sekitar. Kelima, memahami perjalanan. Beberapa bagian dari perjalanan twin flame bisa tampak luar biasa jika kita tahu dari mana asalnya. Semakin kita memahami perjalanan ini, semakin siap kita menghadapi intensitasnya. Tetap berpikiran terbuka saat belajar tentang twin flame,
Jadikan diri kita seperti botol kosong yang siap diisi oleh berbagai macam pengetahuan, jangan menjadi botol yang sudah terisi sehingga tidak bisa diisi oleh air baru yang menyegarkan. Pahami dan maklumi ada hal yang bisa disepakati dan ada hal yang tidak bisa disepakati. Belajarlah dari siapa saja. Jika kita selalu merendah menjadi botol kosong, maka pemahaman yang datang akan berguna untuk diri sendiri dan membantu mengurangi beratnya intensitas yang ada. Keenam, jangan menilai si kembaran jiwa, diri sendiri, dan perjalanan kita berdasarkan orang lain. Ini sangat penting, jangan pernah menarik tolak ukur apapun dari orang lain. Orang lain memiliki perjalanannya sendiri-sendiri. Karena kita semua dibesarkan dengan pola yang berbeda, bahkan hanya dari melihat pola asuh saja sudah berbeda. Misalnya kita dibesarkan dengan penuh cinta, dan orang lain ada yang dibesarkan oleh orang tua yang toksik, belum lagi perbedaan lainnya. Itu sebabnya twin flame tidak akan tertukar, tidak bisa digantikan, karena masing-masing pasangan twin flame memiliki tantangan, luka batin, dan pelajaran yang berbeda untuk dihadapi. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan apakah hubungan saya sekarang adalah twin flame, tidak bisa saya jawab, karena twin flame hanya diri kita sendiri yang bisa merasakan. Saya hanya memberikan dasar-dasar atau teori untuk menilai diri sendiri. Ibaratnya saya menjelaskan tentang garam yang warnanya putih, rasanya asin dan berasal dari laut. Ketika kalian menemukan garam lalu mencicipinya, pada akhirnya kalian paham yang namanya garam itu seperti penjelasan yang sudah saya berikan. Ketujuh, tingkatkan vibrasi. Meningkatkan getaran spiritual tidak hanya membantu menghadapi hubungan twin flame yang intens, tetapi juga secara aktif membantu kita melanjutkan jalan menuju penyatuan. Meningkatkan getaran spiritual akan membantu twin flame di semua fase perjalanan, terutama melewati 3 dimensi yang memiliki intensitas kuat. Getaran spiritual itu juga akan membuat kita fokus mengatasi hambatan yang menghalangi penyatuan. Diri sendiri akan semakin fokus dan menemukan banyak hal sehingga bisa menghilangkan intensitas. Kedelapan, beri ruang untuk masing-masing. Memberi ruang pada masing-masing bukan berarti melupakan koneksi, sehingga kita menjadi tidak bisa tumbuh karena mengabaikannya. Dengan menciptakan ruang antara kita dan kembaran jiwa, akan sangat mudah untuk fokus pada tantangan yang harus diselesaikan. Ketika intensitas datang menyerang, kembalikan diri kepada kenyataan yang harus dihadapi. Hal itu akan mempermudah kita memperbaiki sisi hidup yang sudah lama kita abaikan akibat koneksi ini. Terus berlatih mencari sisi hidup yang harus disembuhkan dan diperbaiki, akan mengurangi intensitas sekaligus melatih fokus. Kesembilan, jujur. Di level yang lebih tinggi, twin flame selalu jujur satu sama lain dan pada diri mereka sendiri, namun pada dimensi fisik, terkadang intensitas membuat kejujuran menjadi berat. Terkadang kita membohongi kembaran jiwa dengan sikap yang kita tampakkan, tetapi lebih sering kita membohongi diri sendiri. Kadang-kadang kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita siap untuk bersatu, padahal sebenarnya kita masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama si pelari. Jika kita melakukan kebohongan seperti itu, artinya kembaran jiwa sedang menyembunyikan emosi atau perasaannya kepada kita. Kita memang tidak harus memberitahu semua pikiran yang ada, tetapi harus diingat jangan berbohong di pikiran, jangan menciptakan duality. Contoh kasus duality ini ada di channel saya yang satunya. Mengapa dianjurkan untuk jujur? Karena di level tertinggi, 5 dimensi, pasangan twin flame akan saling jujur satu sama lain. Jadi tanpa kita sadari, diri tertinggi kita dan diri tertinggi kembaran jiwa akan selalu saling jujur satu sama lain. Ketidaksinkronan antara kejujuran di 5 dimensi dan kebohongan 3 dimensi akan menunda penyatuan semakin lama. 10. Menyerah, berserah.
Menyerah ini adalah memasrahkan semua hal yang terjadi dalam koneksi ini kepada jalannya dan tidak terus-menerus khawatir. Selama kita berada di jalan benar dan tidak menciptakan karma, kita tidak perlu khawatir. Perjalanan Twin Flame tampaknya tidak akan pernah berakhir, seolah kita terus bertarung dalam pertempuran berat. Terkadang langkah maju tampak seperti langkah mundur sangat jauh. Alih-alih melawan apa yang tidak bisa kita kendalikan, pilihlah pasrah dan percaya pada prosesnya. Koneksi Twin Flame itu sangat kuat dan melibatkan Tuhan dan alam semesta, jadi, jangan pernah menyia-nyiakan tenaga dengan bertarung. Langkah yang harus ditempuh adalah tumbuh dengan fokus pada diri sendiri, self-love, shadow work, healing. 11. Bicaralah dengan orang lain. Jika keadaan menjadi terlalu intens, berbicara dengan orang lain akan membantu meringankan, terutama dengan teman yang paham akan hal ini. Perjalanan Twin Flame memang akan membentuk kita menjadi penyendiri, seolah kesepian karena tidak memiliki teman yang memahami apa yang sedang kita alami. Meskipun kesendirian itu akan bermanfaat kelak, tetapi diperlukan teman untuk berbicara. Jika kita mengenal seseorang yang lebih maju dalam spiritual, ada baiknya kita berbicara dengannya. Menulis di buku apa saja yang kita rasakan dengan metode tanya jawab pada diri sendiri, bisa sedikit membantu. 12. Ikuti alurnya yang susah dengan menjadikannya tantangan. Saya yakin intensitas yang datang adalah kode dari semesta. Meskipun sangat berat atau menyakitkan, intensitas itu memiliki manfaat untuk pertumbuhan diri sendiri. Ketika kita berhasil melaluinya, otomatis kembaran jiwa juga akan berhasil. Sama seperti video saya yang lalu, salah satu tujuan intensitas itu adalah untuk menyeimbangkan cakra-cakra dalam diri. Meskipun membuat frustasi, intensitas itu sengaja dibuat oleh semesta untuk menarik perhatian kita. Tidak ada jalan yang mudah, tetapi kamu adalah orang yang dipilih. Demikian 12 hal yang bisa kita lakukan menghadapi intensitas koneksi Twin Flame, semoga bisa dipahami dan memberi pencerahan. Catatan, link contoh duality yang menceritakan tentang pentingnya kejujuran pada diri sendiri, akan saya sertakan di kolom deskripsi. Saya juga mengaktifkan membership di channel saya Semesta Reading Energy, untuk menyatukan kita semua. Di sana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sekaligus saling berdiskusi dengan sesama member. Jika tertarik bergabung, link channel juga akan saya sertakan di kolom deskripsi.